أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para Duyufur Rahman dan Nabi Allah Masjid Al-Ihsan Cinere, semoga kita selalu menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kalau jadi tamu Allah selalu mendapat hidangan dari Allah. Salah satu hidangan Allah itu adalah ampunan. Hidangan Allah itu diantaranya lapang dada, dan hidangan Allah itu diantaranya dapat ilmu. Itu baru dari hidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidangan Masjid Al-Ihsan mungkin teh, air panas, atau nasi uduk, itu hidangan Masjid Cinere. Tapi budaya izin di awal tahun baru Hijriah ini, Kang Rasid izin mau menghimbau, mari kita melakukan sebuah take action. Prevention yang kita lakukan 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, sekarang kita buktikan. Setelah kita menuntut ilmu, learning to know, baru ada step berikutnya, harus learning to do, harus do action. Mudah-mudahan tahun baru ini menjadi momentum hebat buat kita bangkit bagi seluruh bangsa negeri ini. Karena itu kita awali dengan mohon ampun kepadanya. Semoga apa yang kita paparkan pada pagi hari ini bisa mendapatkan kita inspirasi yang cukup banyak. Sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi zidna ilman. Ya Allah, kami berkumpul pada subuh ini di Masjid-Mu Al-Ihsan Cinere. Rabbi zidna ilman, limpahkanlah kepada pikiran kami ilmu yang bermanfaat. Warzuqna fahman, dan tancapkan di hati kami ngerti dan faham bagaimana melakukan hijrah untuk hidup yang lebih baik lagi. La haula wala quwata illa billah. Wa bisirril Fatihah. Terima kasih. Semoga budaya Anda sehat walafiat di pagi hari ini, di hari Minggu di tahun baru Hijriah. Kang Rasid secara pribadi menyampaikan selamat tahun baru Hijriah 1441 Hijriah. Izinkan pada pagi hari ini membawa tema Good Life in Islam. Sebenarnya tema ini adalah kajian kami dulu di Kairo di Al-Azhar. Judul aslinya adalah Hayatun Thayyibah fil Islam. Bagaimana cara hidup di dalam Islam. Memang Kang Rasid ada hidup cara selain Islam banyak. Ada hidup cara kapitalis, ada hidup cara ateis, ada hidup cara komunis, ada juga hidup gaya urbanis, dan juga ada hidup kayak kuleniras senang makan dan minum. Nah, hidup seperti selain muslim itu tidak total. Maka Islam menawarkan bahwa hidup yang total adalah seperti Islam. Tidak ada agama lain yang menawarkan hidup yang lebih total. Contoh, ketika kita sedang dilanda syahwat, dilanda gemuruhnya emosi dan syahwat, agama Islam menawarkan ketika syahwat sedang membumbung tinggi, menikahlah. Agama lain tidak menawarkan itu. Maka benar sekali Islam itu agama yang sangat sempurna sekali.
yang membuat Islam terreduce menjadi tidak sempurna dan para pelakunya. Islamnya sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Tapi untuk bisa menempuh good life in Islam, hidup cara Islam, motoriknya, generatornya adalah hijrah. Ayo hijrah menurut cara Islam. Tapi sekarang ini gerakan hijrah begitu dahsyat sekali, menjadi ikon, bahkan hidup di program-program dari sosialita. Tapi kalau hijrah semangat keilmuannya kurang, maka dipastikan hijrahnya ke arah negatif. Sebab hijrah itu perlu bensin. Take action itu perlu bensin. Bensinnya itu ilmu. Kalau hijrah tanpa dengan ilmu, maka dia ke arah negatif. Maka hijrah itu atau take action itu harus dikawal dengan ilmu. Secara spesifik ilmunya itu adalah ilmu tauhid atau ma'rifatullah. Tapi Kang Rasid, selanjutnya hidup itu penting sekali. Kalau dalam bahasa Quran hayatun thayyibah, Allah menyampaikan man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa orang yang beriman dan beramal soleh, entah itu laki-laki atau perempuan, maka Allah akan memastikan, Allah akan menjamin orang tersebut akan hidup secara lebih baik. Ini ayatnya, man amila salihan, surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ketika engkau melakukan hijrah, ketika engkau melakukan take action, ketika engkau melakukan pergerakan amaliyah, entah laki-laki atau itu perempuan, entah itu baby boomer atau milenial, entah itu kids zaman now, melakukan berbagai aktivitas, entah aktivitas bisnis menjadi startup, entah menjadi politikus muslim, ketika amal apa saja, laki-laki atau perempuan, tetapi dia basicnya adalah wahuwa mu'minun. Ini dasarnya. Wahuwa mu'minun, dia dalam keadaan beriman. Tadi semalam saya hadir di rumahnya Pak Zulkifli Hasan di kawasan Jakarta Timur. Ketika keimanan menancap di hati, your belief become your action. Tapi masih ragu di hati, tidak akan ada action. Nah, belief dulu ditancapkan, iman dulu ditancapkan, ma'rifatullah dulu ditancapkan, maka dia menjadi take action. Wa huwa mu'minun. Allah kasih jaminan kepada orang tersebut, kepada lembaga tersebut, kepada kelompok tersebut, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Aku pasti akan jadi jaminan untuknya, aku akan hidupkan dia menjadi good life, hayatun thayyibah. Hidupnya, hidup rumah tangganya baik, hidup karirnya baik, hidup tetangganya baik, hidup sehat, afiatnya baik. Itu jaminan dari Allah. Asalkan beliau punya dasar di dalam hatinya belief atau iman. Tapi Kang Rasid, kalau seperti itu, lantas hidup itu sendiri seperti apa sih? Kalau hidup itu dia tidak gerak, menurut hukum ilmu fisika, kalau dia tidak gerak, maka dia semakin diam. Tapi kalau ilmu fisika, kalau dia semakin bergerak, maka dia akan semakin terus bergerak. Itu hukum fisika. Mari kita tengok, Albert Einstein menyampaikan hidup seperti bersepeda. Kalau dia berhenti menggayu sepeda, maka sepeda jatuh. Hidup itu harus ada movement, take action. Apa saja kan yang perlu digerakin? Kalau sepeda kan hanya lutut yang digerakkan itu. Berarti dia hanya body. Yang dimaksud gerak di sini, punten sekali, menggerakkan akal. Jadi learning to know, jadi S3, menggerakkan akal, ikut seminar menjadi PhD, menggerakkan akal, jadi S1 pakar aritmatika, itu gerakin akal. Kalau akal diam saja, tidak difungsikan, maka dia jadi pikun. Muncullah uban. Dia harus gerak, harus movement, akalnya. Entah berangkat mengaji ke Masjid Al-Ihsan Cinere, itu menggerakkan akal.
ada tausiah, ada taklim di pagi hari. Yang kedua, gerakan badan seperti naik sepeda. Maka efeknya learning to do, fisiknya jadi six-pack gitu ya, six-pack. Tapi jangan sering hanya akal yang digerakkan, badan yang digerakkan. Karena badan begitu, karena badan itu kelihatan, good looking. Apalagi pakai baju body fit lagi, nampak seksinya. Dia fitness, dia aerobik, itu menggerakkan badan. Maka badannya jadi six-pack. Kebanyakan kita adalah kita fokus kepada yang kelihatan. Akal jadi S2, jadi S3, jadi PhD, badan menjadi six-pack. Cuman punten sekali jiwanya ngondek. Ada masalah gantung diri, ada masalah ngebrukin mobil, ada masalah bakar suami. Berarti dia kalah. Jadi yang harus digerakkan itu adalah bergerak itu adalah tidak hanya kepala yang isinya akal, tidak hanya badan yang isinya otot, tetapi yang jadi menggerakkan hati. Kalau sudah menggerakkan hati, entah pakai zikir, hadir ke masjid Al-Ihsan, ikut zikir bersama, taklim bersama, maka hatinya bergerak menjadi learning to be. 3 unsur ini harus satu paket berbarengan. Menggerakkan akal jadi ilmu, menggerakkan badan jadi skill, menggerakkan hati jadi iman dan akhlak. Itu yang dimaksud dengan hidup. Kalau ketiga unsur itu digerakkan, maka insya Allah hayatun thayyibah fil Islam. Tapi karena punten, hidup itu menurut para pakar termasuk juga Imam Al-Ghazali, hidup itu ditandai dengan 3 hal. Pertama, hidup itu ditandai dengan gerak. Yang kedua, hidup itu ditandai dengan tahu. Yang ketiga, hidup itu ditandai dengan rasa. Kalau kita menggerakkan akal, akalnya jadi cerdas, S2, S3. Kalau kita menggerakkan hati, hatinya jadi beriman dan daya rasanya tajam. Kalau kita menggerakkan badan, jadi six-pack, sehat badannya, afiat badannya. Itu gerak. Kalau melihat bunda atau ayahanda melihat di kursi 6 bulan tidak gerak, hidup apa mati? 6 bulan tidak gerak, maka sudah antara hidup dan mati itu gerak semua. Yang kedua, kalau terjadi pergerakan maka terjadilah movement. Kalau sudah ada movement maka ada di situ kemungkinan yang hebat. Yang kedua, hidup itu ditandai dengan tahu. Kalau dulu ketika kita sedang kuliah, pengetahuannya nambah. Tapi ketika rumah tangga, kok jadi menurun pengetahuannya? Harus terus upgrade pengetahuan itu. Nomor 3, hidup itu ditandai dengan rasa. Waktu bujangan, waktu masih jomblo, perasaannya selfish. Foto selfish, makan selfish, ibadah selfish. Tapi ketika sudah rumah tangga, tidak boleh selfish. Perhatikan ibadahnya istri, perhatikan ibadahnya anak, perhatikan ibadahnya tetangga. Maka di situ adalah perasaannya tinggi naik. Maka disimpulkan semakin bebas gerakan, semakin tajam perasaan, semakin luas wawasan pengetahuan, maka semakin berkualitas hidupnya, good life. Sebaliknya punten, kalau dia tidak melakukan hijrah, gerakannya semakin sempit, sumur, kasur, dapur, 3R, sumur, kasur, dapur, itu aja kan deh. Kalau gerakannya semakin sempit, punten. Kalau gerakannya semakin sempit, maka punten, perasaannya semakin sempit. Kalau sudah semakin sempit, maka pengetahuannya semakin picik. Kalau gerakannya sempit, picik itu, maka hidupnya tidak berkualitas. Itu yang maksud dengan 3 unsur tadi, bahwa good life itu harus mengandung 3 unsur. Ada unsur gerak, pergerakan, ada unsur tahu, pengetahuan, ada unsur rasa, perasaan. Gerak itu dimiliki oleh kinestetis jasad, pengetahuan itu dimiliki oleh akal, perasaan itu dimiliki oleh hati. Maka kalau semua itu ditreatment, dirawat, di maintenance, maka insya Allah hidupnya good life. Ada jemaah kami pun
punten di kawasan Al-Barkah di Bona Indah. Rajin sekali di akhir tahun 2018, suaminya rajin mengaji dan putranya diajak mengaji. Cukup terbelalak seminggu yang lalu menjadi viral dan nasional. Beliau diketemukan di Cidahu di Sukabumi terbakar gosong seperti arang. Namanya Pak Pupung Sadili. Punten sekali, saya terbelalak, saya kenal wajah ini. Ternyata jamaah kita di Al-Barkah. Dia rajin dari zuhur, asar, maghrib bawa istrinya. Tapi dia tak melihat membawa istrinya, membawa putra putrinya. Ternyata punten, beliau itu dadanya sempit, tersumbat karena hatinya dendam, karena suaminya tidak ikut membayar hutangnya 10 miliar. Terbakarlah beliau emosinya, jadi tak terkawal hidupnya. Maka beliau bawa jus diisi pil kapsul tidur 30 kapsul, diminum ketiduran. Padahal dia sudah sewa eksekutor, tangannya sendiri membekap wajah sang suami. 10 tahun, 20 tahun berbarengan sekasur. Di akhir kehidupan dia membunuh satu kasur juga. Na'udzubillahi min dzalik. Maka punten Al-Quran sudah menginformasikan jauh-jauh hari. Hati-hati dengan anakmu dan istrimu dan suami, itu adalah menjadi fitnah bagimu kalau engkau tidak kawal. Kemudian begitu dahsyatnya beliau mengajak putranya untuk membunuh ibu, bapak dan adik-adik. Ini peristiwa cukup terbelalak di peristiwa di kawasan Lebak Bulus 1. Hal itu semua pergi sekali adalah muslimah. Ternyata tidak satu gelombang sama suami. Jadi tidak satu gelombang teh rooming namanya. Rooming teh bahaya. Bahaya rooming itu. Bapak dan ibu rooming, suami dan istri rooming, ibu bapak dan anak rooming, ulama dan masyarakat rooming, pemimpin dan masyarakat rooming. Kita teh bahaya rooming teh. Suka mudah ngambil golok dari dapur rooming teh. Na'udzubillahi min dzalik. Itu kenapa? Karena dia tidak menata 3 unsur tadi. Ininya cerdas satu S2, S3, tapi hatinya low touch. Maka hidup yang disebut dengan good life itu harus mengandung unsur 3 tadi. Pertama gerak, kedua rasa, ketiga tahu. Kalau akal digerakkan menjadi learning to know, kalau badan digerakkan menjadi learning to do, kalau hati digerakkan jadi learning to be. Itu satu paket. Tapi bukan nasib selanjutnya, Benten. Mari kita lihat tujuan hidup kita tuh ini nih. Kenapa kita menikah? Pengen bahagia. Kenapa kita membangun karir? Pengen bahagia. Kenapa kita berjuang untuk punya anak? Pengen bahagia. Kita belajar S2, S3 karena berkeyakinan dengan ijazah sertifikat itu bisa jadi CEO atau jadi owner perusahaan supaya bahagia. Tapi ternyata bahagia itu milik Allah, bukan milik kita. Be happy. Inilah keinginan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini tujuan hidup yang dicanangkan oleh Islam. Di dunia hasanah, di akhirat hasanah. Di dunia be happy, di akhirat juga be happy. Tetapi jaminannya Allah ingin memprotek kita dari siksa api neraka. Wa qina adzabannar. Cuman bagaimana kan nasib how to get-nya? Ada bahagia di dunia, akhirat di azab. Ada di dunia biasa-biasa saja, di akhirat bahagia. Ada kita pilih dua tempat bahagia, di dunia bahagia, akhirat bahagia gitu ya. Tapi salah satu kuncinya hanya dengan ilmu. Imam Syafi'i menyampaikan, man arada dunya fa'alahi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alahi bil ilmi. Barang siapa ingin bahagia di dunia, hanya satu langkah, raih dengan ilmu. Ilmu komputer, ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu marketing, raih bahagia di dunia. Barang siapa ingin bahagia dengan akhirat, raih juga dengan ilmu tauhid, ilmu ma'rifat. Wa man aradahuma, barang siapa ingin bahagia di akhirat, juga dengan ilmu. Maka investasi terbesar adalah ilmu kepada anak-anak kita. Selanjutnya benar sekali tentang kaitan good life in Islam. Mari kita tengok sejenak, ada satu kisah. Ini dia, cukup viral.
untuk bisa kita take action di tahun baru Hijriah ini semakin dahsyat. Ada seorang nenek dari Mataram. Ini namanya Nenek Sahnun dari Mataram. Setiap tahun kirim 10 juta ke masjid untuk kurban. Yang menjadi motornya adalah dia rajin mengaji setiap malam Jumat. Nenek Sahnun tinggal di Mataram, Lombok. Beliau tukang mulung, usia 64 tahun ke atas. Setiap tahun selalu kurban sapi, mengasih 10 juta. Di daerah sapi bisa dapat 10 juta. Dia tiap tahun kasih pada tukang pemulung. Dan dia kenapa begitu hebat mau berkorban? Karena ada motivasi iman di hatinya. Dia sering mengaji setiap malam Jumat. Berarti inilah didikan para ulama Lombok. Dan dia rutin selalu ikut berkurban. Kalau pendapat kita, nenek itu uang buat nenek saja. Nenek kan belum punya rumah, mending pakai. Tidak, saya ingin berbagi dengan nenek saya, dengan masyarakat di Lombok. Punten sekali, Nenek Sahnun menjadi viral di negeri ini. Dia itu selebriti langit. Selebriti langit. Pertanyaannya, orang yang punya mobil mewah, yang punya apartemen banyak, bolehkah dia berani untuk berkurban? Belum tentu. Malu sama Nenek Sahnun. Tapi punten sekali, pertanyaannya, siapa yang bisa menggerakkan Nenek Sahnun, bisa take action? Itu pertanyaannya kan itu. Kenapa bisa take action itu? Oleh karena itu mari kita gali sejenak. Sebab hidup sukses itu harus action. Kalau sudah amanu, kalau sudah believe, maka selalu digawe dengan amilus sholihat. Kalau sudah amanu harus amilus sholihat. Kalau sudah believe harus take action. Apa yang didapat di masjid, apa yang didapat di khutbah Jumat, apa yang didapat di Ramadan harus di-actionkan. Handphone yang sudah penuh, video yang sudah penuh, YouTube yang sudah penuh, itu tidak jadi kekuatan kalau masih dalam kertas. Dia akan jadi kekuatan sudah dipraktekkan. Nenek Sahnun sudah mempraktekkan makna-makna Quran Karim. Tapi selanjutnya mari kita belajar sejenak menggali tokoh-tokoh yang sudah take action. Dan dia menjadi viral di nasional. Tadi kita sudah melihat yang masih hidup namanya Nenek Sahnun dari Mataram. Kita coba terbang ke Jepara. Orang memandang beliau adalah sinkretisme kejawen. Namanya Raden Ajeng Kartini. Seorang wanita. Dulu di era zaman Belanda, wanita tidak boleh bergerak. Udah wanita mandi rumah. Tidak boleh action kemana-mana. Sumur kasur dapur, sumur kasur dapur. Kemudian Raden Ajeng Kartini, kenapa dikenal sebagai pahlawan? Karena dia take action. Take action. Mari kita ungkapkan beliau yang sangat terkenal. Karena kami yakin pengaruh ilmu itu, pengaruh pendidikan itu besar bagi para wanita itu. Agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya. Coba jadi ibu rumah tangga, kalau tidak di-empowering oleh ilmu dari suaminya, maka dia tidak berhasil menjalankan kewajiban di rumah tangganya. Seorang ayah kalau tidak di-empowering oleh ilmu, maka tidak cakap melakukan kewajiban di rumah tangga. Jadi ilmu itu wajib. Maka gerakan pengetahuan itu untuk menjalankan kewajiban kita dan hak kepada Allah SWT. Dan kita lihat dengan Kang Rashid, siapa yang menggerakkan beliau bisa jadi take action itu. Dia mengatakan tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita, lahir pagi membawa keindahan. Habis gelap terbitlah terang.
Ternyata beliau ini gerak persis sama dengan Nenek Sahnun di Mataram. Nenek Sahnun digembleng di musola. Nenek Sahnun mengaji setiap minggu. Tapi dia learning to do, langsung dipraktekkan, take action. Siapa yang berjasa kepada Nenek Sahnun? Para ulama di Mataram. Siapa yang berjasa kepada Raden Ajeng Kartini ketika dia mendobrak Belanda adalah gurunya beliau. Ini dia, guru beliau itu namanya Kiai Haji Muhammad Soleh bin Umar Al-Samarani. Beliau lahir 1820, meninggal 1903 Hijriah. Masehi, Imam. Kemerdekaan sedang dirancang waktu itu. Kita coba dekat. Beliau ini sering dikenal dengan Mbah Soleh. Namanya Syekh Soleh Darat. Syekh Soleh Darat ini berkata, saya bertekad, kata beliau, dan berupaya memperbaiki citra Islam yang selama ini kerap menjadi sasaran fitnah. Semoga kami mendapat rahmat, dapat bekerja membuat agama lain memandang Islam sebagai agama yang disukai. Dia berjuang untuk bahwa Islam ini rahmatan, bukan fundamentalis, bukan teroris. Dia berjuang sejak dulu. Maka perjuangan beliau di media ilmu, dia ajarin dari Ajeng Kartini. Dia ajarin Hadratus Syekh Hasim Al-As'ari. Kemudian beliau menjadi founding fathers negeri ini, membangun Nahdlatul Ulama. Dia ajarin Kiai Ahmad Dahlan di Yogyakarta, sehingga muncullah Muhammadiyah. Ini teh murid-muridnya Syekh Soleh Darat. Dan salah satu murid Syekh Soleh Darat adalah Raden Ajeng Kartini. Suatu ketika punten, Raden Ajeng Kartini, beliau putri adipati di kawasan Jepara, namanya Raden Adi Sosroningrat. Suatu ketika pamanda beliau, adik dari ayahandanya, namanya Raden Adi Hadiningrat, Bupati Demak waktu itu. Sejak dulu majelis taklim sudah ada di negeri ini. Bupati Demak melakukan majelis taklim di Demak, mengadakan majelis taklim. Gurunya ini beliau, Syekh Soleh Darat, mengajar di kabupaten. Belum ada SMS, belum ada WhatsApp. Raden Ajeng Kartini diundang hadir di pengajian itu, dan hadirlah beliau. Waktu itu Syekh Soleh Darat mengajarkan suratul Fatihah, tafsir pakai bahasa Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Baru sampai situ Raden Ajeng Kartini tercerahkan makna alhamdulillah, mana arrahmanirrahim, pakai bahasa Jawa. Selesai mengaji, Raden Ajeng Kartini bicara kepada pamannya, paman, tolong dong anterin saya bertemu dengan Syekh Soleh Darat. Selesai mengaji, jumpalah dengan Syekh Soleh Darat. Pak Kiai punten, bolehkah saya mendapatkan buku yang tadi diterangkan dalam Al-Quran itu? Raden Ajeng, maaf, kita tidak boleh menulis Al-Quran di kertas, karena ini aturan regulasi Belanda. Waktu itu Belanda melarang tambahan secara qat'i, Quran tidak boleh ditafsirkan. Setelah Snokhaudronje pergi ke Mekah, ternyata dia pergi ke Mekah adalah untuk menganalisa kelemahan Islam. Ternyata kelemahan Islam adalah ketika dia tidak membaca Al-Quran, dia lemah. Maka oleh Belanda Al-Quran tidak boleh diterjemahkan. Tetapi beliau, nanti Raden Ajeng saya akan tulis secara rahasia. Dia tulis itu tafsir Al-Quran pakai bahasa Jawa, ditulis, dikasih nama judulnya Faidur Rahman. Tapi tidak selesai, kemudian beliau meninggal. Dan Al-Quran itu dikasihkan kepada Raden Ajeng Kartini sebagai hadiah pernikahan. Oleh Raden Ajeng dibaca, beliau terbakar jiwanya, muncul keimanan di hatinya. Setelah terbakar dari isi Al-Quran, maka beliau mengadakan pergerakan Raden Ajeng Kartini. Dia nulis ke Belanda. Mungkin sedikit film, ada film Kartini yang diperankan oleh Dian Sastro. Diterangkan itu bagus sekali, bahwa beliau, tetapi pada saat itu Syekh Soleh Darat tidak viral. Biasanya yang maju itu murid, gurunya di belakang. Yang viral muridnya, gurunya dari sebut-sebut. Nah itulah yang punya jasa bagaimana Raden Ajeng mendobrak keterjajahan, kegelapan Belanda. Dia tulis dan keluar satu kalimat, habis gelap terbitlah terang. Itu sebetulnya adalah misi baginda Nabi Muhammad SAW, yukhrijuhum minad dhulumati ila nur.
mengeluarkan masyarakat Indonesia dari kegelapan kebodohan, dari kegelapan keterjajahan, dari kegelapan hedonis, dari kegelapan ateis, dikeluarkan kepada nur cahaya Allah Subhanahu wa taala. Habis gelap terbitlah terang. Beliau itu santriwati Raden Kartini. Maka dia mendobrak Belanda, dicatatkan beliau menjadi pahlawan nasional. Kenapa? Ada iman. Maka orang-orang yang take action itu harus believe dulu. Nenek Sahnun believe kepada Allah. Raden Kartini believe kepada Allah, maka dia take action. Ketiga terakhir punten. Contoh yang ketiga, seorang milenial namanya Sultan Fatih. Mari kita lihat. Usia 20 tahun, dia seorang putra raja. Tentu raja sudah mendapat privilege yang begitu hebat, dapat kenikmatan, dapat istana, dapat semua pelayan-pelayan. Tetapi punten, keimanannya tidak membuat dia hedonis. Justru dengan keimanan itu dia dapat pelajaran bahwa dia menangkap satu hadis Nabi, Latu tahan al Konstantiniyah falimal amiruha, bahwa Konstantinopel itu tidak akan dimenangkan kecuali oleh pemimpin yang hebat. Dan pemimpin hebat itu dari Kaljes akan dibantu oleh tentara-tentara terbaik yang saya sebut dengan Janissary di Turki. Ketika mendengar hadis itu, Sultan Fatih muda, seorang milenial, 22 tahun, milenial sekali nih. Dia terbakar dengan hadis itu. Wahai Tuan Guru, bolehkah aku membuktikan hadis itu? Waktu kecil dia ajarin. Ketika kecil kata gurunya, wahai Fatih, pantaskanlah dirimu kepada Allah. Jadi belajar ilmu agama itu adalah memantaskan diri untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Maka dia akan take action. Mari kita lihat. Ini wajah aslinya. Dan ini menjadi inspirator dunia akibat actionnya itu. Mari kita lihat. Tindakan-tindakan yang didasarkan dengan iman itu menjadi abadi. Lihat Pak Soekarno. Pak Soekarno berteman dengan Cecep Gorbachev sebelumnya, dengan penguasa Rusia. Pernah digundang karena waktu itu Presiden Soekarno menjadi pemimpin ditakuti dunia, termasuk John F. Kennedy. Beliau sangat orator dan hebat Inggrisnya. Negara Rusia mengundang Pak Soekarno untuk datang ke Rusia. Sejenak ke negeri ini, kita bangga dengan presiden pertama kita. Kata Soekarno, boleh saya akan datang ke Rusia, tapi saya ingin ziarah ke makam Imam Bukhari. Tolong kamu carikan. Waktu itu makam Imam Bukhari belum ketemu. Ada syarat, ada term and condition. Saya datang ke Rusia, tapi syarat. Apa wahai Pak Soekarno presiden? Saya akan carikan, kata presiden Rusia. Saya mau ziarah ke makam Imam Bukhari. Dia menampakkan keimanannya, tidak takut-takut. Hidup yang dipertaruhkan, maka dia hidup akan dimenangkan. Pertaruhannya iman. Soekarno waktu itu, Soekarno 1 tahun dicari gak ketemu Imam Bukhari itu. Wahai Pak Presiden Soekarno, kata Presiden Rusia, belum ketemu, maaf, saya belum bisa datang ke Rusia. Pulau power negeri waktu itu, walaupun keadaan negeri ini masih belum kaya, tapi wibawanya hebat. Maaf, saya belum datang ke Rusia. Jangan gitu Pak Presiden. Iya, saya ingin ziarah ke Pak Imam Bukhari. Presiden Rusia cari terus. Berapa tahun kemudian ketemulah di kawasan Kazakhstan. Kebetulan kawasan itu adalah kawasan Rusia. Didapatkanlah itu makam, lapor Pak Presiden, makam Imam Bukhari sudah ketemu. Akhirnya pada detik itu juga Pak Soekarno terbang ke Rusia, tapi ziarah dulu ke makam. Ini tak pernah diangkat. Maka setelah dibuka oleh Pak Soekarno, maka dunia berkunjung ke Imam Bukhari. Termasuk Sultan Fatih. Punten Sultan Fatih. Sultan Fatih sampai punten Erdogan. Di atasnya Sultan Fatih fotonya, bukan Kemal Atatürk. Kenapa? Ini sangat menginspirasi dunia. Maka disebut dia patih muda dari Turki. Maka jangan lupa dengan terdahulu Muhammad Fatih, ini beliau, dikawal oleh gurunya
kalau Nenek Sahnun dikawal keimanannya oleh guru-guru para ulama di Mataram, kalau Raden Ajeng Kartini supaya take action itu dikawal oleh para ulama-ulama termasuk Syekh Soleh Darat, kalau kemudian Pak Soekarno juga dikawal gimana ketika belajar di Bandung di ITB oleh A. Hasan dan para ulama-ulama lainnya di Wahab Hasbullah, kalau Sultan Fatih menjadi take action berani mendobrak kegelapannya keterjajahan dikawal oleh gurunya. Ini beliau namanya Ah Samsuddin, gurunya. Dia mengawal perjuangannya Muhammad Fatih. Mari kita lihat sejenak perbincangan sebelum melakukan penyerangan di Konstantinopel. Kemudian ikut aktif sholat bersama para tentara. Ini di malam detik-detik penyerangan, dipimpin oleh Sultan Fatih. Ini adalah Ah Samsuddin, ini tentara-tentaranya. Itu di waktu sahur menjelang tahajud, dia tahajud, paginya setelah subuh mendobrak Golden Horn dan menang. Yang menjadi membakar ini siapa Pak? Sebelumnya Sultan Fatih tidak bisa mendobrak. Berapa tentara bergelimpangan karena menjadi lemah. Tentara habis, kapal habis, dinamit habis. Kemudian Muhammad Fatih dia give up, ketemu dengan gurunya. Wahai Fatih, sehebat apapun energi pikiranmu, kalau engkau tidak mengaitkan kepada Allah, engkau tidak akan menang, wahai Fatih. Nah, ketika tentara sudah melemah, Fatih sudah melemah, gurunya Ah Samsuddin mencari sebagai spirit, namanya Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Pertama kaum muslimin yang mencoba mendobrak Konstantinopel, sahabat Nabi yang di kota Madinah adalah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, tapi meninggal. Dimakamkanlah di kawasan di luar benteng Konstantinopel. Untuk menspiriti Muhammad Fatih dan para tentara, beliau mimpi di mana ya makam itu, makam Abu Ayyub Al-Ansari. Dimimpikan oleh gurunya Ah Samsuddin, dicarilah makam, ketemu yang sekarang ada di kawasan Ayyubiyah, di kawasan Turki. Makam Abu Ayyub Al-Ansari itu diketemukan oleh gurunya Muhammad Fatih bersama beliau digali. Dulu hutan belantara digali, ternyata ada jasad Abu Ayyub Al-Ansari. Itulah menjadi spirit Muhammad Fatih mendobrak lagi ke Konstantinopel. Itulah ternyata spirit itu sangat butuh untuk take action. Mari kita lihat. Ini makamnya, makam Ah Samsuddin yang sekarang ini. Pertanyaannya bunda Yanda, yuk spirit kita apa di sini? Negara ini negara muslim terbesar dunia, ini spirit kita. Sampai Abu Ayyub Al-Ansari untuk mendobrak kekuatan itu, maka bunda, untuk take action itu perlu tenaga besar. Pesawat kalau mau take off itu perlu super jet yang kuat, bisa menerbangkan bodi pesawat. Mobil F1 ketika mau berlalu di landasan, dia persiapan F1 yang 400 tenaga kuda. Nah, seorang milenial mau take action menikah, itu perlu power menikah. Jangan sampai, hidup itu bukan 9 bulan 10 hari menikah. 9 bulan 10 hari usia bayi di kandunganmu. Hidup rumah tangga seumur hidup. Itu dialog dalam sebuah film 2 garis biru. Jadi punten, mau kita preparingkanlah anak-anak kita, mau S2 di luar negeri, mau S3 di luar negeri, mau menjadi CEO perusahaan, harus punya power untuk take action. Kalau dia tidak punya power, di tengah jalan dia bisa putus asa. Apa Kang Rashid? Termasuk beliau, gimana itu Muhammad Fatih supaya bisa take action mendobrak Sultan Fatih, mendobrak Konstantinopel. Itu pertama doa kepada Allah, mengambil spirit dari Abu Ayyub Al-Ansari. Raden Ajeng Kartini, maka pun sekali kata Soekarno mengatakan, kasih kepada saya 10 pemuda, akan aku ubah negeri ini. Karena spirit yang terbesar itu di para pemuda itu. Nah, para pemuda itu sekarang dikasih makanan yang hedonis, kapitalis, kuliner, milenial, sehingga menjadi termakan di kepalanya. Nah, Kang Rashid dan Bunda Yanda, penyakit untuk take action ada 3. Yang hambatan untuk take action itu ada 3. Disingkat dengan BEJ. BEJ itu
B-nya blaming, di blame. Ketika mau gerak, dirantai kakinya. Ya kan, pantasan dia makan seorang raja, pantasan bisa take action kan. Nenek Sahnun kan sudah mau dekat mati kan, dia maka dia kurban. Di blaming aja terus, excuse terus. Maka B-nya blaming, E-nya excuse. Excuse itu merantai hati. Pak, aku kan baru tidur jam 3 malam tadi Pak, jadi punten subuh ke jam 7 Pak. Excuse terus. Itu yang merantai kaki. J-nya justify. Nah, penyakit 3 ini nempel di kalangan milenial. Blaming, excuse. Nah, maka tidak action. Lebih betah di meja, di kursi 4 jam, gadget, online. Nggak gerak-gerak. Maka penyakit BED itu harus dihilangkan, dikawal. Tapi itu maka kalau sudah keimanannya nancap, gerak. Your belief become your action. Mari kita lihat sejenak. Pergi ke Amerika Serikat, sejenak kita terbang. Ada namanya Death Valley di Amerika. Lihat, di Amerika namanya Death Valley. National. Ini kawasan, kalau di Jordania namanya Dead Sea. Tapi kalau di Amerika, di California namanya Death Valley. Itu sebuah perkampungan cukup hektar ratusan, itu mati Pak, gak ada kehidupan. Mari kita tengok sejenak ke dalam. Ini gerbangnya Death Valley National. Untuk bisa menembus kawasan sini, ini paling disukai oleh para cowboy. 615 kan ya? Bukan 815 kan? Ayo. Menuju ke sini, lihat, itu Death Valley Museum 52 km. Ini paling para cowboy barbekyuan, kemudian para Instagramable ngambil sunset dan sunrise. Tidak ada kehidupan. Kita dekat ke dalam, mari. Atau minimal lumut yang tumbuh, nggak tumbuh. Eddie Lewis nggak tumbuh. Apalagi kahitutan, nggak tumbuh daun kahitutan. Lihat itu mana sekali Gusti, nggak ada kehidupan. Maka dikasih nama Death Valley. Tidak ada kehidupan. Kita dekat, gersang. Ini dia. Kita jump lagi, gersang. Berapa saat teman-teman di bangku amalah, termasuk juga salah satu sini adalah Pak Ilham Habibie, berapa saat yang lalu kirim kepada kami tentang ini. Ini gersang panas Pak. Coba lihat sebentar di kawasan lain, ini dia bentar. Gersang panas, gak ada drainase. The hottest in the world. Panas sekali. Mari kita lihat di Kuwait itu. Ini waktu subuh Pak. Matahari mau naik 52 derajat Celcius. Ini teh subuh bunda ya, 52 derajat Celcius. Coba sebentar menjelang apalagi waktu zuhurnya. Mau tahu waktu zuhurnya segini Pak, 62 derajat Celcius. Jam setengah 1 siang 62 derajat Celcius di tiang World Trade Center Kuwait. Mau tahu bunda efek dari panas begini? Ini dia. Lampu traffic light meleleh tuh. Mau lebih detail lagi, bemper mobil meleleh. Aduh Gusti Cinere, seueur pohon. Gusti Cinere. Tapi ini bahaya. Ini kan kalau di Ciwidey namanya angin gelembung. Narik selimut. Berapa orang polisi meninggal, polisi jalan. Kalau melihat begini, Indonesia teh enak tuh, nikmat Indonesia teh. Harus senang Gusti, ini teh surganya dunia teh Indonesia teh. Sampai para ulama-ulama Timur Tengah datang ke Bogor, hadihi jannah, ada jannah. Tapi kita sebagai penduduk negeri ini tidak syukur. Tengok tuh Pak, meleleh tuh. Atau rumah meser deui, tambah meser deui teh. Oke, tadi kembali ke yang Death Valley tadi. Nah ini, mari kita punten. Sudah sangat kering seperti ini, ya. Gak ada kehidupan, tapi punten sekali.
Punten, Kang Rasid, dan ini sebuah analogi. Pada tahun 2004 di Amerika Serikat datang musim salju. Musim salju sampai -10, -12. Dan salju itu menutupin ke kawasan sini sampai menutupin. Setelah 2004 tertutupin salju, la qadarullah, yang sudah ratusan tahun mati, dia menjadi musim semi. Mau lihat buktinya? Ini Bunda Ayahanda. Ketika dia musim salju 2004, maka 2015 menjadi musim semi. Tempat tadi yang gersang jadi begini. Masalah ini mau menggambarkan bahwa di permukaan bumi ini masih ada bibit, Pak. Di permukaan ini ada bibit, Pak. Nunggu momentum. Ada bibit di bawah. Cek macet jalani kata manusia itu sudah mati. Tapi kalau kirim salju tumbuh. Sama iman. Di anak kita tuh punya bibit iman, Pak. Cuman gersang saat ini, tertutupin oleh lifestyle, tertutupin oleh maksiat, tertutupin oleh kemalasan ibadah. Maka gersang hatinya, jadi low touch. Ini yang cerdas. Setiap hari update di Instagram, setiap hari update di WhatsApp, ini udah naik ke atas, high tech. Tapi hatinya gersang seperti ini. Kang Rasid, duh sulit kan nyuruh anaknya sholat ngalawan terus, excuse terus kan, blaming terus. Kumaha tuh kan, gersang hatinya. Bunda Ayahanda punten, jangan give up, jangan putus asa. 100 tahun ini gersang, dengan waktu salju jadi tumbuh. Nah, oleh karena itu, memang apa saja Kang Rasid, bibit, kita punya bibit di hati. Ketika di alam arwah, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Lihat punten, kapan bibit itu dimunculkan? Ini Kang Rasid, Bunda Ayahanda, bibit itu dimunculkan pada saat bayi. Nih lihat, tanaman itu sudah ada. Nah, Allah menyampaikan dalam surat An-Nahl, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika engkau dikeluarkan dari rahim ibu, la ta'lamuna syai'a, terang naon-naon, tidak tahu apa-apa, la ta'lamuna syai'a. Ketika berkembang, ketika anatomi tubuh yang pertama aktif, telinga. Maka disunnahkan itu para bapak qomat azan di telinganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Telinga kanan. Itu teh bibit. Maka bersaing dengan dangdut. Jangan sampai setan duluan masuk ke telinga anak, tapi azan bapak masuk ke telinga anak. Yang kiri qomat, itu jadi bibit nanti di hati sang anak. Jadi bibit. Nah, bibit itu rawat ketika dewasa, maka tergantung ibu bapaknya, mau diyahudikan, mau dinasranikan, mau dimajusikan, atau diislamkan. Bibit yang sudah ditanam pakai azan masuk ke dalam hati, maka hatinya menjadi high touch. Tapi setelah dewasa, kenal gadget, jadi orang milenial, kenal ibu kota, hektiknya ibu kota, jadi kering. Maka tidak action terus, blaming, excuse, gak gerak-gerak. Kumaha akan memutus amputasi rantai excuse itu hanya dengan keimanan. Kalau tidak dengan iman, nah berat itu rantai dipotong. Tengok sedina, saya punya saudara, sahabat, saya sudah izin kepada beliau, namanya Sultan Jordi. Jamaah kita waktu jamaah kita juga kajian tahun di Pondok Indah. Beliau sekarang punya istri namanya Mbak Anissa. Dulu ketika masih muda, bibitnya itu tertutupin oleh berbagai macam kemaksiatan. Dia masih suka mabuk. Waktu itu masih aktif dengan Ustaz Jepri Bukhari, almarhum. Dia masih aktif punten kenal yang namanya Jack Daniel, Martini, vodka absolut, pakai jeruk nipis. Itu kesehariannya. Apalagi dia tuh cover boy lagi pada era itu. Setiap hari terjadi. Dia asik dengan hedonisme dunia, malam nanti ajak tripping, flying gitu. Tapi suatu ketika malam hari,
menjelang subuh, ada suara azan ke telinga masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk ke telinga, dia diam terhenyak sejenak. Dia dengerin itu azan, dia dengerin sampai selesai. Ketika selesai azan, kok feel better kata dia, hatiku tenang ya. Tapi dia bertanya, masih ragu, ini teh efek minuman apa efek azan? Masih ragu tak? Masih ragu. Nah, setelah itu esok harinya masih berlaku jeb ajab dan tripinta. Tapi hari kedua mah nungguin azan. Ditungguin. Ketika ditungguin azan masuk ke telinga, dia berderai air mata. Dia yakin, ya Allah, ini teh azan teh efek dari azan, tenang hati bukan efek minuman. Hari ketiga masih minum, dengerin azan. Cuman setelah azan dia datang ke masjid, Pak Kiai, punten Pak Kiai, saya mau baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi mu'alaf, bibitnya teh sudah ada, disiram oleh azan, naik. Ada peran bapak, ada peran ibu. Peran bapak mengazan, ketika mengazankan dia bangun, maka atmosfer itu menjadi mahal. Azan jangan dibatasin atau harus jangan ke dalam, keluar tuh azan mah. Dan suara azan dibawa oleh angin, masuk ke telinga yang sedang tidur, masuk ke telinga yang sedang mabuk, mudah-mudahan di jalan hidayah. Sekarang ditutupin azannya, kumaha tuh? Kena regulasi lagi. Oh dasar. Jadi punten yuk, good life with Islam. Setelah itu bangkit, Masya Allah, dia take action. Sultan jadi menikah bersama Mbak Anissa. Sekarang punya pesantren di Cirebon, punya santri 310 orang yatim piatu. Dan sejak itu dia tidak pernah tinggal sholat subuh. Kalau sudah ininya termakan, maka ininya high tech, hatinya high touch. Maka ini punten, untuk bisa take action di momentum yang mahal ini, tahun baru Muharram Hijriah 1441 Hijriah, pertajam keimananmu, maka engkau akan action. Proses seperti ini actionnya, lihat tanaman. Bibit itu laksana biji tanaman yang ditanam oleh petani. Tugas manusia tanam iman. Ini bibit kacang merah. Petani nyimpen di bawah tanah, ngambil cangkul, linggis, masukin, tutup, pergi pulang ke rumah. Yang numbuhkan mah Allah darinya. Hari ketiga tumbuh akar. Hari keempat tumbuh akar. Ya. Hari keempat tumbuh akar. Hari kelima tumbuh akar kanan kiri. Ada peran petani? Gak ada. Petani masih menyimpan biji saja. Hari ke-6 naik bibit ke permukaan. Muncul di Cinere atas deh. Hari ke-8 naik. Hari ke-9 naik jadi daun. Ada peran petani? Dan gak ada. Lihat batang ranting daun. Hari ke-10. Maka sang ayah tanamkan ngaji di anak, tanamkan azan qomat di anak, dia nanti tumbuh dengan sendirinya. Kang Rasid dengar, dia tidak dengar sebetulnya. Terus aja, terus dia kasih. Ciptakan rumah atmosfer yang steril, mengaji Quran, tausiah, bahasa ini, dia tumbuh sendirinya. Ini yang dimaksud bahwa take action itu perlu power, seperti pesawat mau take off. Itu dua momentum yang ditakuti oleh pilot ketika take off dan landing. Karena ketika take off itu harus full power. Ketika anak mau nikah itu full power. Mah nanti aku jauh sama mama dan papa. Tenang, papa siapkan pendamping buatmu. Itu harus take off mau rumah tangga. Itu harus full power. Anak mau pesantren dan dasar itu harus full power itu. Nah, setelah menanamkan itu baru titipkan ke Allah. Ya Allah, titip anakku. Ya Allah, titip putriku. Nah, itu enak jerit. Ya Allah. Sang istri dan suami ketika sudah pergi, ya Allah, titip suamiku yang sedang menjemput rezeki kepadamu.
Jadi seorang CEO perusahaan titip syahwatnya, titip ruh dan jasadnya ya Allah. Syahwatku hanya buat suamiku dan syahwat suamiku hanya buat aku saja ya Allah. Bukan buat sekretarisnya ya Allah. Harus detil mintanya. Maka kalau sudah ikhtiar maksimal, baru titip ke Allah. Kedua titip, baru titip satpam, satpam titipnya. Betul. Jangan ke satpam dulu baru ke Allah. Ini tata cara good life with Islam. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Muharram momentum take action. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, temanya menarik sekali yang menyangkut tema hijrah kita. Saya tidak tahu apa Bapak Ibu sudah menentukan tahun ini mau hijrah seperti apa yang kan sudah telah dibicarakan oleh Ustaz Kang Rashid. Kami kasih waktu untuk sesi pertanyaan ini dengan 3 penanya. Dan juga tadi kita sudah sirkulasi kertas ya. Bagi yang ingin bicara masih bisa ada waktunya langsung aja. Yang ibu-ibu tadi ada kertasnya. Yang pertanyaannya sama mungkin bisa langsung ini kalikan Ustaz. Oke. Ya. Atur nuhun bismillahirrahmanirrahim Kang Rashid punten Ibu kita Kartini Santriwati kok tidak pakai jilbab? Apakah sebenarnya beliau bersiap apa tidak? Waktu itu dunia fashion belum semaju sekarang. Yang kedua, kata-kata dia mungkin pelan-pelan para ulama dahulu waktu itu dia sedang menghijabkan hatinya dulu, dibeliefnya dulu. Maka mungkin para ulama dulu sangat arifin, sangat arif. Maka punten yang dia cara dakwahnya kepada tingkat yang punya power itu berbeda-beda. Insya Allah semoga jilbab memang menjadi kewajiban bagi seorang wanita untuk tutupin aurat. Di sana punya kemampuan dalam melakukan pelaksanaan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan beliau wilayah itu Allah Maha tahu, Allah alam. Tetapi karya-karyanya begitu dahsyat sebagai pahlawan. Yang kedua, anak saya 2 laki-laki masih balita. Gimana caranya agar anak saya jadi seperti Muhammad Fatih? Masya Allah. Saya ingat sekali paparan Gus Dur almarhum Nyi Sukira. Dia sedang mengandung anak. Ketika mengandung datang ke Kiai, Pak Kiai, saya ingin anak ini jadi raja. Waktu dia di pedesaan, dia petani. Kedengaran oleh tetangga sebelah, kamu jadi raja, petani aja, raja ketoprak mungkin. Tenang, jangan diolok-olokkan. Gini bunda, kalau bunda mohon ke Allah saja, suatu berjuang lewat puasa dulu. Ibu Nyi Sukira itu puasa selama dia hamil. Puasa itu energi buat sang anak. Sang ibu tertata stabilitas temperatur batinnya dengan puasa. Dia tidak emosian, dia tenang-tentram, maka ke anak pun tentram. Selama 9 bulan dia puasa, dan mohon ya Allah jadikan anakku ini raja. Lahirlah itu anak putra Nyi Sukira. Jadilah dia presiden anaknya 32 tahun jadi Pak Harto. Ya Allah ingin anakku jadi Muhammad Fatih. Coba ibu sambung. Terus bacain doa, ya Allah semoga ini menjadi karakter Fatih, menjadi patih muda negeri ini. Terus setelah sahur ajarkan akhlak kepadanya, terutama ilmu ma'rifatullah. Muhammad Fatih kecil itu dipesankan oleh ayahandanya, ya Sultan Murad, dia titip kepada gurunya Samsudin. Dia panggil gurunya, titip Pak Guru, Tuan. Gurunya Samsudin, gurunya Muhammad Fatih itu keturunan ke-8 dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika dipanggil, semua guru yang menjadi Sultan Fatih gak pada kuat, karena dia anak raja. Jadi kalau ngajar tuh loncat sana, loncat sini, mau marah, anak raja. Jadi mau pakai usaha guru. Guru ini gagal, Dia lihat oleh ayahnya. Ya itu biasa, anak raja, anak penguasa suka begitu. Si guru juga ketakutan, mau dipukul, saya dipecat aja, gimana itu?
Nah, sang ayah tegar karena dia adalah ingin jadi penerus yang hebat. Dia panggil gurunya, Samsuddin, Tuan Guru izin, tolong ajarkan akhlak Nabi kepada anakku, ajarkan surah Nabawiyah kepada anakku, ajarkan hadis dan Quran kepada anakku. Siap Tuan Raja, aku titip ini. Apa Bunda? Titip pecut. Tahu pecut apa pecutnya? Cambuk, titip. Kalau dia melawan, cambuk saja. Aku titipkan sudah kepada wahai guru. Belum sedikitlah orang-orang tua yang menitipkan ke guru total. Bahkan punten Pak Guru, punten ini uangnya kalau dia lapar, ini mobilnya kalau dia beli. Dia nitip cambuk karena tahu karakter anak. Maka Sultan Fatih dididik oleh Samsuddin karena punya privilege dari orang tuanya, gak berani melawan. Sekarang anak melawan, dicubit telinganya, sang bapak terbakar. Disidangkan dia ke KPAI gurunya. Sudah beda. Nah, bagi ibu yang ingin punya itu, seperti itulah mungkin pendidikannya. Sawung, ajarkan akhlak, dan total maksimallah ilmu agama itu. Maka Muhammad Fatih dia senang surah Nabawiyah, maka dia tergambarkan visualnya Khalifah Umar, tergambarkan visual Khalid bin Walid, maka dia mentubikan saya ingin jadi Khalifah Umar bin Khattab. Jadi visualkan di rumah, jangan Kapten Amerika, Iron Man, ambil kan itu. Baik, selanjutnya punten. Ustaz, bagaimana ia membangkitkan semangat agar benar-benar hijrah di bidang ekonomi Islam agar kita bisa bangkit bukan malah memperkaya orang di luar Islam. Masalah tentang ekonomi Islam. Nah, salah satu ekonomi itu memang harus membasiskan iman. Maka muncullah hal ini, maka ada ekonomi syariah. Maka ramailah menjadi viral bank syariah, kemudian asuransi syariah, busana syariah, segala syariah. Maka pun sekali kadang suka latah kita di negeri ini, kadang latah gitu. Ketika senang film K-pop Korea Selatan gitu ya, nonton filmnya, makan makanan Korea, betul kecantikan beautiful Korea. Jika tuh sing jadi negeri ini tuh kita punya kekuatan negeri ini ya. Nah, karena kita belum tahu tentang jati diri negeri ini, maka kita sudah kebakaran dengan produk luar. Salah satunya betul sekali. Ketika Nabi tiba di kota Madinah tentang ekonomi Islam, di kota Madinah, di Madinah itu sudah ada perdagangan yang hebat, tapi dikuasai oleh Yahudi, Bani Quraidah dan Bani Kainuka. Ketika dia bangkit di Madinah, ekonominya maju oleh Yahudi. Ketika Nabi masuk hijrah ke kota Madinah, Islam harus maju. Maka dipanggillah Abu Ayyub Al-Ansari, kemudian Abdurrahman bin Auf. Rasul tahu siapa tokoh-tokoh yang bisa memegang. Kalau Sayyidina Ali figur seorang intelektual, kalau Khalifah Umar figur seorang jenderal, kalau Khalifah Utsman figur pedagang, kalau Khalifah Abu Bakar figur penasehat. Yang dia panggil Utsman dan Auf. Dipanggil oleh Rasulullah, wahai Auf, Utsman bin Affan, tolong bangun pasar di Madinah. Dia tidak menugaskan kepada Sayyidina Ali, tolong Auf dan Utsman bangun pasar di Madinah. Maka masuklah pasar Ukaj. Dia bangun pasar di pinggir Masjid Nabawi. Perintah Nabi untuk membangun ekonomi. Maka masjid ini mudah-mudahan di pertanyaan dasar sekali pertanyaan ini. Tuhan bagaimana take action dengan pertanyaan ini? Jangan hanya dibahas wacana atau teori, tapi harus take action dengan wacana ini. Masjid ini bukan hanya mensejahterakan hatinya, bukan hanya mensejahterakan pikirannya, tapi mensejahterakan dapurnya. Bagaimana Masjid Al-Ihsan menjadi one stop learning. One stop learning. Belajar ekonomi di sini, belajar kebangkitan di sini, belajar tauhid di sini, satu paket. Maka terkawal kebangkitan itu. Ketika sedang bangun asik-asik itu Abdurrahman bin Auf, dia seorang konglomerat di kota Madinah. Itu pasarnya Yahudi merasa terbakar. Saya disaingin oleh Muhammad. Dia licik. Kalau ada pesaing dibakar pasar Islam. Oleh orang Yahudi dibakar itu pasarnya. Akhirnya Islam tidak dagang. Nabi berkata gini, pakai siasat lagi. Akhirnya Nabi bertindak
wahai Abdurrahman bin Auf, cari tempat yang strategis, nanti aku wakaf dengan pasar itu. Akhirnya belilah sekitar yang sekarang ada kawasan samping Nabawi yang menjadi ruko-ruko, dulu itu pasar di era Nabawi. Kemudian ketika itu dia bangun, dia beli kawasan besar dan Rasul wakafkan. Dan orang yang jualan di situ ikut rule aturan Islam. Kalau azan berhenti kumandang, Rasul setiap bulan turun ke pasar, ngecek zakat. Zakatnya aman, timbangan diperiksa, jangan sampai tidak jujur. Maka punten, pasar itu bisa mengalahkan pasarnya Yahudi. Dan akhirnya Yahudi terusir keluar Madinah. Itu namanya pasar syariah. Syaratnya untuk jadi pasar syariah, pertama, sekarang lebih banyak pasar Jumat, pasar Minggu, pasar Rebo, pasar Senin. Tetapi metodologi pasarnya masih kapitalis. Nah, kalau mau mengkaji ini, saya suka sekali mengkaji ekonomi ini. Di sini ada saudara saya masih di Hamka, dia juga pakar di ekonomi ini. Ini dasar. Dan saya pernah bicara kepada Pak Permana, salah satu dirut di Bank Syariah, Bank Muamalah, juga sempat bicara ini kepada Ibu Sri Mulyani. Negeri ini belum punya pasar syariah. Yang di Bintaro, pasar modern bukan syariah. Syarat jadi pasar syariah, pertama pasar harus jadi wakaf. Yang kedua, yang jualan di pasar syariah harus ngerti dulu fikih. Maka kata Khalifah Umar, kalau orang yang tidak ngerti fikih jangan masuk pasar. Sebab pasar itu tempatnya kecurangan, tempatnya ketidakadilan, tempatnya persaingan yang tidak sehat. Maka bagi orang yang tidak tahu fikih, maka dia akan terlindas oleh riba. Maka sebelum masuk pasar harus tahu fikih dulu. Maka Nabi membriefing para ekonom-ekonom muslim tahu fikih muamalah, fikih dagang, fikih jual beli, fikih akad, maka baru jualan. Maka setelah itulah Islam bangkit dengan ekonominya. Terkenalah pasar madani. Nah, kalau konsep ini dibawa ke sini, berhasil diusir Yahudi keluar. Yahudi sekarang menguasai, di online Yahudi menguasai, di pertelevisian Yahudi menguasai, di kapitalis Yahudi menguasai, dan sekarang menjadi perang dunia antara China dan Amerika Serikat. Dan nanti kalau diperkirakan kalau Amerika kalah dengan gempuran produk-produk Cina ke Amerika, itu akan muncul perang dunia ketiga dengan perang. Nah, tetapi dunia ada 3 kekuatan. Di daerah Asia ada China, di daerah Barat ada Amerika Serikat. Ini sedang perang sama, perang dagang. Amerika kirim ke Cina ditarik pajak 0%. Cina kirim ke Amerika pajak 0%. Nah, perang ini imbas ke Indonesia. Di tengah-tengah ada Islam. Nah, Islam ini harus bangkit karena ini juga dilihat oleh dunia. Nah, Islam ini maka harus take action. Take action di ekonominya, take action di pendidikannya, take action di sosialisasi. Karena pertanyaan ini bagus sekali, cukup panjang, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya ya. Sudah jam 6.30. Saya kira itu tentang ekonomi. Memang kita harus duduk bareng untuk membicarakan tentang ekonomi. Saya berharap masjid itu menjadi pusat lagi kayak dulu di Madinah. Masjid ini mencerahkan hatinya, masjid ini juga mencerdaskan pikirannya, tapi juga masjid ini mencerahkan ekonominya. Berangkat dari masjid. Selanjutnya, sebagai orang tua ada kekhawatiran dengan masa depan anak-anak yang situasi yang sekarang akhir zaman. Maaf, saya pernah dengar ada disertasi tentang zina. Asal betul. Di luar nikah, astagfirullah, nauzubillah, mohon pencerahan dari Ustaz Subhan. Itu ada istilah milkul yamin. Milkul yamin teh budak. Nah, hal ini punten. Biasanya disertasi doktor atau S2 itu ada sponsornya. Bahkan orang-orang muslim yang potensial itu Amerika melihat. Saya masih ingat ketika masih di Mesir, saya melihat Agi masuk di majalah Times. Waktu itu Agi itu sedang menggemborkan ekonomi. Maka supermarketnya maju, kemudian airnya maju,
kemudian ekonominya maju, fashionnya maju, bukunya maju, ceramahnya maju. Itu punten sekali Pak. Itu disorot oleh Amerika. Cara mendekatinya, diangkat dulu masuk magazine Times. Ternyata itu adalah spionase. Akhirnya beliau dibekukan ekonomi. Punten Islam itu kalau naik, itu langsung dihantam. Nah, orang contoh saja Gojek naik ke atas, dihantam datang Grab. Jika tuh punten ekonom negeri ini tuh ketika anak kita sedang naik, sok lindungi pakai regulasi itu. Ini dibiarkan dihantam oleh orang asing, tergopoh-gopoh itu para ekonom tergoyang-goyang kalah sama ekonom asing. Jika tuh lindungi itu. Regulasinya Alfamart, Indomaret sampai ke desa, pasar jadi mati. Teriakan ini sudah 2 tahun yang lalu kami masih teriak ini. Sering hadir di kementerian, hadir di para regulator bicara, "Kang punten Kang ada titipan." Titipan ini. Nah itu jadi punten sekali, berharap ini perlu kekuatan ekonomi dan kekuatan regulasi. Tapi tidak apa-apa, inilah bagian jihad, ada yang jihad di ekonomi, ada yang jihad di pendidikan. Nah, termasuk juga sponsor dalam disertasi. Titip ya, kaji tentang ini ya. Punten sekali ketika kasus LGBT kaum gay di Amerika Serikat itu dikampanyekan di dunia. Berapa ratus miliar datang ke Indonesia untuk mengkampanyekan LGBT. Itu tidak ada dananya. Maka di kamuflase LGBT awalnya haram, berubah menjadi abu-abu, dari abu-abu berubah menjadi lifestyle. Nah, zina sama, pakai bahasa yang marital. Jika itu jelaskan zina dan tidak zina gitu, ditutup-tutupin supaya kabur etate. Maka kami tentang ini disertasi itu sekarang sudah dipanggil, jadi ya itu kadang suka bikin sensasi. Nah, dia mengistilahkan milkul yamin pun juga salah makna. Milkul yamin itu budak dulu, budak itu kalau dia wanita bisa dinikmati, punten, mut'ah. Tapi tetap prosesnya proses nikah. Tidak seperti makan daging terus buang, tidak. Tetap ada proses. Walaupun itu dia budak. Dan sekarang budak sudah tidak ada, dihapus. Nah, hal ini punten kalau ada hal itu bagus Bapak Bunda Ayanda dikonfirmasi kepada ulama supaya dapat pencerahan. Penutup, itu banyak nanti saya nanti dijelaskan. Baik, penutup. Saya ingin menyampaikan ini. Karena 45 ini dia punten. Kekuatan ini saya kira lihat hati-hati dengan ucapan. Maka punten sekali. Nah, tadi termasuk pertanyaan Bunda bagaimana kalau putra kita ingin seperti yang tokoh-tokoh yang hebat yang sudah di action itu. Salah satunya adalah jaga lisan. Kekuatan lisan itu dasar. Mari kita lihat, kita buktikan bagaimana kekuatan ini begitu dasar. The power of word. Lihat air Jam-Jam, ya, air Jam-Jam. Beliau air Jam-Jam itu ada di bawah Ka'bah, ditoapin terus, ibadah terus. Maka air Jam-Jam yang pH terbesar ini adalah Jam-Jam, pH-nya 14. Ditambah pakai doanya para nabi waktu itu. Maka ketika minum air Jam-Jam disunahkan berdiri. Doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, dengan mukjizat air Jam-Jam ini, dengan barokah kami mohon kepadamu ilman nafi'a, ilmu yang manfaat. Ini pernah dilakukan oleh Imam Syafi'i ketika hendak mengarang kitab Al-Um. Dia tawaf dulu, baru berdoa, ya Allah, melalui air Jam-Jam ini jadikanlah kitab yang akan aku karang ini jadi ilman nafi'a. Yang kedua, warizqan wasi'a, melalui air yang aku minum ini membuat aku tercerahkan untuk bisa menyebut rezeki yang luas. Juga wasyifaan min kulli da', dan air yang aku minum ini jadi obat bagi tubuhku ini, obat segala penyakit. Lalu diminum, setelah berdoa ditiupkan. Setelah itu
Ada seorang pakar dari Jepang namanya Masaru Emoto. Dia mengambil molekul air Zam-Zam, diperiksa, jadi begini hasilnya. Ini molekul air yang sudah didoakan, terutama air Zam-Zam. Jadi kayak diamond, molekul air. Ini orangnya, Masaru Emoto. Ada sebuah buku namanya The Hidden Messages in Water, Masaru Emoto. Jadi di balik air itu dia bisa ada message dari Allah. Apa message-nya? Contoh ini. Kalau air diajak bicara seperti ini, hidung, coklat, kotor, keruh, dia bacakan I will kill you. Itu kasar, tetap airnya begini. Tapi kalau diambil molekulnya jadi coklat gini, kotor. Tapi beda kalau begini. Hatur nuhun Gusti, abdi teh haus, namanya lari di Car Free Day di Jakarta teh panas. Mereka koprot keringat, nuhun Gusti di pasien cai heran Gusti. Terima kasih Allah. Itu dia ketika minum air muncul rasa terima kasih, molekul airnya jadi begini kan. Nah, apalagi pun dalam tubuh anak 80% air. Kalau dicaci, itu disimpan di air di tubuh anak itu. Maka dia jadi karakternya apa yang dia cacian. Hal ini pernah terjadi di kawasan Yogyakarta. Sudah viral lagi. Ada seorang ibu, anak-anak itu kan energizer tuh, aktifnya dahsyat tuh. Dia lari kanan, atas, bawah, kanan, kiri, nyenggol pot dari kaca yang mahal. Itu pot kesayangan ibunya. Jatuh, pecah. Itu pun kan keluar dari lisan ibunya. Nah, mahal ini teh pot. Kamu gak bisa ganti dah. Semoga kamu pecah seperti pot. Keluarlah kalimat. Keluar itu kalimat. Dan itu pun dan jagain dan belum the power of 25 tahun kemudian apa yang terjadi? Anak itu dewasa jadi besar. Anak itu sehingga menjadi seorang kontraktor, dia menjadi engineer, dan orang tuanya keluarga kontraktor. Kemudian ketika dia mencoba memeriksa bangunan, dia lagi jadi mandor karyawan, di belakang ngecek bangunan di belakang. Di belakang ada dinding yang tinggi, besar, roboh menimpa. Pas menimpa, remuk seluruh tubuhnya. Ibunya baru sadar, ini ucapan waktu dia kecil. Connect. Dan ini terjadi. Maka punten, wabil khusus para bunda dan ayahanda, hati-hati dengan ucapanmu teh jadi restu. Maka kalau ada sudah keluar istighfarin aja. Maka itu ini pesan terakhir untuk take action itu, rawat seluruh keimanan. Surat Qaf ayat 18, ma yalfidu min qaulin inna ladaihi raqibun atid. Apa yang meluncur dari lisanmu, raqib dan atid mencatatnya. Mau kalimat apa saja, diaminkan. Seorang tua berparisan dari Mesir, kemudian ada wawancara seorang orang tua, anaknya 6 orang hafal Quran semua. Dan hafal Qurannya 15 tahun ke bawah. Di usia 15 tahun ke bawah dia hafal Quran. Tapi dia petani, seorang tua 90 tahun, 89 tahun. Tua renta. Ditanya oleh wartawan, ibu hebat ya, punya anak 6 orang hafal Quran semuanya. Kok hebat? Yang hebat bukan anaknya, bagaimana ibu mendidiknya dan bapaknya. Diwawancarai, ibu hafal Quran? Tidak. Bapak juga tidak. Saya mau petani pak, petani bawang di Asyut di Mesir, petani bawang. Mana ada waktu mendidik anak pusing tidak dengan rezeki, sulit dapat uang. Jadi petani, pulang-pulang sore, pagi-pagi, sore, gak ada waktu. Terus bagaimana ini anak bisa hafal Quran? Apa tipsnya? Punten, ya benar saya tidak punya tips. Tipsnya begini, saya dapat pelajaran dari guru saya waktu belajar waktu kecil dan dari orang tua, jaga mulutmu. Terus apa yang dilakukan? Saya kalau melihat anak, nah punten bapak itu kehausan, tolong ambilin air deh buat bapak. Setelah dia kasih anak, dipanggil, terima kasih anak, Islam tidak sambil dicium.
ja'alakallah minas salihin, ja'alakallah minal hafidin, ya kan? Nah, putrinya dibangunkan jam 4 malam, 4 pagi untuk sholat tahajud dan subuh. Si putri itu bangun, ikut sholat bersama mamanya. Setelah dia sholat, salaman, biasa salaman. Ketika salaman, diusap kepalanya dan dadanya. Ja'alakillah minal hafizon, ja'alakillah minal hafizon. Jika tukang terjemahan karena ada bingung ke kalimatnya kan, sebentar tuh. Jadi seorang tua itu membacakan ja'alakillah minal hafizon. Neng, gelis, cantik, semoga si hafal Quran ya Neng. Itu kalimatnya begitu aja. Nah, Kasep ganteng, Kasep gitu ya, dan jual de Bangko, Casanova gitu ya. Kasep sing hafal Qurannya. Cuman gitu kalimatnya. Sing hafal Quran. Jadi yang keluar dari mulut ibu positif semua. Sing jadi wartawan, sing jadi bisnismen, jadi itu teh. Dan dia ketemu guru di kampungnya, jadi hafal Quran. Tetangga sebelah di Kebayoran, orang tua murid katakan dia rumahnya dulu 4L, lagi kecil berapa petak. Ibunya jauh di Jawa Tengah, usia sepuh. Mah, tengok rumah aku mah. Aku juga anakmu mah. Ndok, mama teh capek sudah tua. Suatu ketika dia ada undangan pernikahan ke Jakarta. Sebelum pergi ke Jawa Tengah diculik dulu sama anaknya. Mah, sebelum bergabung datang ke rumah dulu tuh mah. Ya Ndok, datang ke rumah, mau naik lantai 2. Ndok sudah di sana Ndok, aku capek nih. Mah doain mah di rumah mah sempit. Doa di luas mah. Ya tak doa no 1000 meter. Ibu tak doa no 1000 meter. 1 tahun kemudian 1000 meter tak rumah. Bahasa Jawa mah bahasa Sunda. Sing agel kata bisa besar kelapa, sebesar Senayan. Mana itu? Mulutnya dasar itu itu. Pakai bismillah hati-hati, the power of word. Nah kita, anaknya sudah bagus, dirontokkan ucapan kita. Dasar anak, itu. Hati-hati ucapan. Tos no. Kita jangan berhenti. Take action di berikutnya, insya Allah baru 1 ini teh. Ini ada 3 seri. Jualan ya sih. Dan selanjutnya untuk membakar semangat tadi ibu bagus itu karena sih bagaimana Muhammad Fatih. Ibu ajak ke tempat Muhammad Fatih ke Turki. Selanjutnya Kang Rasim menawarkan 29 Oktober tuh kan jadi kampanye. 29 Oktober Kang Rasim mau Golden Age, menggali masa-masa keemasan Islam. Ketiga negara, Jordania, Palestina, nyebrang Laut Merah, Gunung Tursina, baru ke Kairo. 11 hari kita napak tilas kalimat watini wajaitun waturi sinina wa hadzal baladil amin. Ayat itu kita gali. Tapi di TKP. Adalah itu sudah. Mudah-mudahan sambungan dari Cinere kan biasa. Amin. Ekonomi Islam kita kali dari sana bawa ke Cinere. Dasar. Dia kata imam gratis bagi jamaah malah sok gitu. Atau tekor atau pesawat. Terima kasih hatur nuhun, semoga ada manfaatnya. Kita tutup nikmat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca wal asri bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih atas memaafkan dan batin yang hilang dan salah kesalahan kasih, semoga Allah memaafkan. Yang benar dari Al-Quran dan Sunnah, semoga kasih kemampuan untuk take action dalam momentum hijrah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.